Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait 3 isu manajemen ASN. Nah, dari 3 isu yang saya angkat pada hari ini yaitu yang terkait yang pertama adalah relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, lalu yang kedua daya saing lulusan, dan yang ketiga adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan relevansi kurikulum dan daya saing lulusan. Hal ini saya ambil karena ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan dalam relevansi kurikulum, yaitu yang pertama adalah pentingnya melaksanakan pembaharuan kurikulum agar selaras dengan perkembangan industri. Mengapa demikian? Karena industri yang saat ini cepat berubah meminta untuk para dosen dan para sivitas akademik untuk selalu berkembang terkait dengan kemampuan penalarannya dan pemecahan kasusnya gitu. Lalu yang kedua yaitu mendorong dosen untuk berkolaborasi dengan praktisi industri untuk mengidentifikasi gap dan pengajaran. Lalu yang ketiga yaitu temuan cara inovasi untuk memasukkan teknologi terkini dalam kurikulum. Yang kedua yaitu daya saing lulusan. Daya saing lulusan atau Gratitude Competitiveness merujuk pada kemampuan lulusan perguruan tinggi untuk bersaing di pasar kerja, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini sangat penting karena menunjukkan sejauh mana lulusan mampu memegang tuntutan dunia kerja yang semakin dinamis dan kompetitif. Nah, kurikulum dan daya saing lulusan ini saling berhubungan ya semuanya. Lalu yang ketiga adalah kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Nah, ketika kita melaksanakan kolaborasi, ini akan menciptakan sumber daya manusia yang baru. Di mana sumber daya manusia yang baru ini meminta untuk daya analitiknya akan semakin terasa melalui adanya permasalahan-permasalahan yang diangkat dari industri tersebut yang dipecahkan melalui teoritikal yang ada. Kolaborasi ini harus direkayasa dan harus dijembatani oleh universitas dan fakultas untuk menciptakan kolaborasi yang bersifat inovatif dan bersustainability. Serta tujuannya adalah untuk mendorong dan kemajuan dan kolaboratif yang lebih produktif. Setelah kita mengambil dari 3 dasar kenapa saya mengangkat isu manajemen ini, nah kita akan memahami tentang dampak jika tidak segera diatasi. Ada beberapa hal dampak jika ketiga hal isu tersebut tidak diatasi. Yang pertama adalah lulusan akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang relevan. Lalu yang kedua, merusak reputasi fakultas dan mengurangi minat calon mahasiswa untuk bergabung di masa depan. Nah, lalu yang ketiga, tingkat pengangguran yang tinggi di kalangan alumni. Dan yang keempat, fakultas mungkin kehilangan peluang untuk inovasi dan pengembangan kurikulum yang relevan. Nah, jadi ketiga isu tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya, di mana kita, para dosen dan fakultas serta universitas akan menciptakan sumber daya manusia baru yang lebih produktif, yang inovatif, dan mengaplikasikan teoritikal terkait dengan praktik yang ada. Oke, nah dari 3 isu tersebut, saya mengangkat dengan analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth, untuk menjawab permasalahan yang ada. Oke, nah untuk tahap 1 yaitu penilaian urgensi, di mana penilaian urgensi berdasar pada indikator identifikasi dampak jangka pendek, lalu evaluasi resiko penundaan. Nah, yang pertama adalah terkait dengan relevansi kurikulum untuk isu yang pertama. Nah, jika kurikulum tidak relevan, lulusan yang dihasilkan dalam waktu dekat mungkin akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan. Jurusan dan fakultas harus segera melakukan peninjauan dan relevansi kurikulum yang ada. Nah, jadi relevansi pembuatan kurikulum ini harus disesuaikan ya dengan proses dan perkembangan industri yang ada. Lalu yang kedua, isu yang kedua yaitu dengan daya saing lulusan. Nah, mengingat tingginya tingkat pengangguran lulusan saat ini, persiapan yang lebih baik perlu segera dilaksanakan oleh universitas dan fakultas. Lalu untuk isu yang ketiga, yaitu kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Nah, mendesak untuk memastikan lulusan siap menghadapi perubahan cepat di dunia kerja dan kompetisi global. Oke, untuk tahap yang kedua dalam proses penilaian keseriusan atau seriousness, diindikatori dengan identifikasi dampak jangka panjang dan evaluasi dampak terhadap reputasi dan kinerja. Nah, seriousness dalam isu yang pertama yaitu relevansi kurikulum.
Kurikulum harus terus diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan industri dan tren teknologi. Kurikulum yang tidak relevan akan menghasilkan lulusan yang kurang siap menghadapi tantangan dunia kerja. Yang kedua yaitu daya saing lulusan. Nah, daya saing lulusan ini tergantung pada keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman praktis yang mereka miliki. Lulusan dengan keterampilan mutakhir lebih kompetitif di pasar global. Nah, yang ketiga yaitu kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Kolaborasi ini menjadi penentu keberhasilan dalam menjaga relevansi kurikulum dan meningkatkan daya saing lulusan. Tanpa keterlibatan aktif industri tersebut, pemerintah dan sektor eksternal, institusi pendidikan akan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan dunia kerja. Jadi dari sini kita bisa mengetahui ya ketiganya mempengaruhi. Oke, lalu tahap yang ketiga penilaian potensi pertumbuhan atau growth. Nah, diidentifikasi dengan identifikasi potensi eskalasi, lalu evaluasi dampak sekunder. Nah, untuk isu yang pertama yaitu relevansi kurikulum, jika dibiarkan, isu ini akan berdampak pada semua aspek pembelajaran dan kualitas lulusan, serta citra fakultas di mata masyarakat dan industri. Yang kedua, daya saing lulusan. Jika tidak ditangani, isu ini dapat berdampak pada hubungan dengan alumni, kolaborasi industri, dan memperburuk masalah relevansi kurikulum. Nah, lalu hasil dari penilaian USG terkait dengan 3 isu yang saya ambil. Yang pertama terkait dengan relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri. Secara analisis urgensi, kurikulum yang up to date dengan tren industri terbaru meningkatkan keterampilan praktis lulusan. Seriousness, kurikulum yang terstruktur baik dengan fokus pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Growth, kurikulum yang dinamis dan fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kerja dan teknologi. Kedua, daya saing lulusan. Urgensi, lulusan yang siap kerja dengan kemampuan yang langsung dapat diaplikasikan di industri meningkatkan daya saing merek di pasar tenaga kerja. Seriousness, peningkatan reputasi institusi dan lulusan yang lebih siap dalam menghadapi persaingan global. Growth, lulusan yang memiliki keterampilan baru seiring perkembangan industri sehingga meningkatkan daya saing mereka dalam jangka panjang. Ketiga, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Urgensi, peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk mendapatkan pengalaman nyata dan akses ke teknologi serta tren terbaru industri. Seriousness, kerjasama jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak dengan meningkatkan mutu lulusan yang sesuai dengan kebutuhan industri. Growth, terbentuknya jaringan kolaborasi yang luas dan keberlanjutan mendukung perubahan inovasi dan kapasitas kelembagaan. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan usulan solusi untuk ketiga isu manajemen ASN. Terkait dengan urgensi dari ketiga isu tersebut yaitu segera sesuaikan kurikulum dengan tren industri secepatnya, program magang atau pelatihan tambahan, dan segera bentuk kolaborasi strategis dengan mitra eksternal. Untuk seriousness terkait 3 isu tersebut yaitu evaluasi kurikulum dengan serius bersama para ahli, gunakan treasury study untuk memperbaiki daya saing lulusan, dan bangun kemitraan jangka panjang dan saling menguntungkan. Growth, lakukan inovasi berkelanjutan dalam metode pengajaran, fasilitasi pembelajaran seumur hidup bagi lulusan, dan perluas kolaborasi dengan industri serta mitra internasional untuk memperkaya pengalaman mahasiswa. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa dengan penerapan 3 prinsip ini, perguruan tinggi dapat menghasilkan lulusan yang lebih kompetitif, kurikulum yang relevan, dan kolaborasi yang lebih cepat dan erat dengan industri serta pemangku kepentingan lainnya.